Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari yang indah ini, karena Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat walafiat. Kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu memahami akan firman-Mu yang memberi penghiburan, kekuatan, petunjuk bagi kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Matius, bab 17, ayat 10 sampai 13. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus menjelaskan kepada para muridnya bahwa Yohanes Pembaptis sesungguhnya sudah ada. Namun, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan menolaknya. Mereka tidak menerima pengajarannya tentang pertobatan dan lain sebagainya. Inilah yang membuat mereka tidak akan memperoleh keselamatan. Orang yang memperoleh keselamatan adalah orang-orang yang mau membuka hatinya, membuka telinganya, membuka dirinya untuk menerima pewartaan tentang Injil Kerajaan Allah. Tetapi sebagian orang-orang tidak mau menerima pewartaan Yohanes Pembaptis itu. Padahal Yohanes Pembaptis datang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis selalu mewartakan pertobatan kepada orang agar mereka bertobat dan mau membangun kembali relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus menyamakan Yohanes Pembaptis sebagai Elia. Mengapa? Karena ada kesamaan antara Elia dan Yohanes Pembaptis. Elia dan Yohanes Pembaptis mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan. Mereka selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Lebih-lebih mereka mendengarkan apa maunya Tuhan. Kemudian mereka mewartakan kepada orang-orang supaya orang-orang sungguh percaya kepada Tuhan, mau bertobat dan berdamai dengan Tuhan. Bila kita lihat Nabi Elia, dia seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia selalu menentang orang-orang yang menyembah berhala. Dan ketika orang-orang berhala itu ingin untuk mengajak banyak orang untuk menyembah berhala, Nabi Elia tampil dan bekerja keras untuk menantang mereka. Suatu ketika pada zaman itu, Nabi Elia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan tidak menurunkan hujan selama 3 tahun di bangsa Israel. Dan akibatnya adalah bangsa Israel kelaparan. Ini pertanda bahwa Elia amat dekat dengan Tuhan. Apa yang ia katakan itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan harian.
Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasih. Di dalam bacaan Injil tadi kita mendengar juga bahwa banyak orang tidak menerima Yohanes Pembaptis. Dan mereka itu juga yang akan tidak menerima kehadiran Mesias di dunia ini. Semoga Anda dan saya tidak seperti mereka. Kita mesti menerima Yohanes Pembaptis. Kita mesti menerima Elia. Kita mesti menerima para nabi yang diutus oleh Tuhan datang ke dunia mewartakan pertobatan kepada kita. Semoga kita mau membuka hati kita menerima pewartaan-pewartaan mereka agar kita bertobat dan kita juga mencontohi teladan hidup mereka, mewartakan pertobatan-pertobatan kepada keluarga kita, kepada sesama kita, supaya mereka juga bertobat dan kita sama-sama bisa menerima kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita yang akan datang ini. Semoga demikian. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas firman-Mu yang memberi petunjuk bagi kami untuk mau menerima utusan-utusan-Mu yang datang ke dunia. Bukan seperti orang-orang Yahudi yang menolak pewartaan Yohanes Pembaptis, juga menolak kehadiran Yesus. Semoga kami selalu membuka telinga kami, membuka hati kami, seluruh diri kami menerima pewartaan-pewartaan mereka, sehingga akhirnya kami bisa mempersiapkan hati kami menyambut kedatangan Al-Masih yang akan datang untuk menyelamatkan kami. Bantulah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu melaksanakan hal ini. Dan bantulah kami juga untuk selalu berani mewartakan pertobatan kepada sesama, walaupun sering kami tidak diterima seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.